namanya orang tua itu harus benar-benar belajar. Karena yang namanya menyusui itu nggak cuma sekedar gendong anak dideketin ke payudara, nggak gitu. Posisinya harus ada perlekatannya gimana, kalau nggak lecet. Hai, Halo, malam Mbak Assalamualaikum Erina. Selamat malam, Malam, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, untung saya dandan ya sis. Kalau enggak, kebanting sama kamu yang cantik. Dokter, salam Iya, kenal. Saya iya Rina salam Toto kenal. Iya, dari Parents Mbak Erina. University. Saya Yes. moderator. Dokter, Mm-mm. malam hari ini kita kembali membuka kelas di Yap. mana Mama Papa masih punya kesempatan untuk join karena selama 1 jam ke depan kita akan bahas kupas tuntas mengenai urgensi ASI di tengah pandemi. Dokter, Iya. ini pertama Mm-mm. kalinya ya kita Iya benar. gabung bareng Iya. malam hari ini. Untuk Mama Papa Iya. yang bertanya-tanya, siapa sih narasumber kita pada malam hari ini? Beliau ini adalah Dr. Pinansia Finska Putri, seorang dokter umum dan juga konselor menyusui. Jadi Mama Papa boleh bertanya seputar menyusui, bagaimana untuk memberikan ASI dengan baik dan benar. Ini boleh kasih pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin sharing-sharing ceritanya melalui kolom komen. Ya, nanti kalau ada kesempatan akan saya pilih dan akan saya bacakan. Padahal kita belum Sip. mulai, tapi banyak banget pertanyaan yang udah masuk melalui Parents Uni. Jadi mungkin Mama Papa juga yang sudah follow Dokter Pinan, ini bertanya-tanya Parents University ini apa sih? Kami ini adalah media belajar untuk para orang tua milenial karena kami percaya bahwa anak hebat lahir dari orang tua yang mau belajar. Dan malam hari ini Setuju kesempatan banget. yang tepat untuk bisa belajar bersama dengan Dokter Pinan. Dokter, Iya. ini kan kita pandemi nih, Iya, banyak benar. yang agak sedikit worry untuk memberikan ASI kepada buah hati mereka. Padahal ASI ini kan penting, apalagi ASI eksklusif. Dan Ya. kemarin saya sempat baca mengenai riset kesehatan dasar, kabarnya terakhir dari tahun 2003 sampai 2018, ini pemberian ASI ini belum memenuhi target, di mana targetnya 80%, tapi ternyata masih 32 sampai 38%. Yang artinya para orang tua ini merasa ini bukan suatu keharusan untuk bisa memberikan ASI eksklusif. Tapi sebenarnya dok, sepenting apa sih plus minusnya juga untuk bisa memberikan ASI eksklusif? Kalau minusnya nggak ada ya. Saya belum menemukan minusnya sampai sekarang saya. gitu ya. Iya kan? Kalau plusnya otomatis ya mau itu dibilang dari penelitian zaman dulu sampai penelitian zaman sekarang itu tetap sama hasilnya bahwa yang namanya ASI itu adalah makanan terbaik bayi gitu. Jadi di sana itu selain ada kandungan nutrisinya, ya kan ada antibodinya, terus juga ada antibakteri, terus ada macam-macam, ada hormonnya juga dan lain-lain, dan vitamin dan yang lebih itunya lagi ya, kalau misalnya kita lihat di mikroskop itu tuh, kalau misalnya ASI tadi ya kita taruh di preparat terus kita lihat di mikroskop itu tuh ada sel hidup di dalamnya. Itu yang nggak kita temuin di cairan lain, istilahnya gitu. Itu. Terus selain itu juga kan ASI ini yang membuat dia bikin jadi istimewa lagi adalah kandungannya itu tergantung dari usia anak gitu loh. Jadi kalau misalnya anak bayi, iya ngikutin. Jadi kalau misalnya anaknya bayi baru lahir, kandungannya tuh akan berbeda ketika anaknya usia 6 bulan kayak gitu, Mbak. Itu makanya memang, dan rasanya tuh juga berbeda-beda. Jadi iya, jadi kalau misalnya kita mamahnya makan apa gitu ya, nanti ASI-nya juga akan berbeda rasanya ya. Mungkin nggak harus sama ya, kalau mamahnya makan udang nanti ASI-nya rasa udang sih enggak. Cuman kalau mamanya makan udang hari itu misal gitu ya, terus besoknya makan daging, slightly rasanya akan berbeda. Dan itu tuh akan manjang sampai nanti anak itu belajar makan. Karena apa? Karena ASI tadi itu kan bermacam-macam ya rasanya. Pengenalan rasa untuk pengenalan rasa untuk si anak gitu kan ya, berbeda-beda rasanya setiap hari. Nah,
di satu sisi anak itu butuh banget pengenalan rasa, variasi makanan sebanyak mungkin supaya Mm-mm. dia nanti enggak picky eater di Ah, kedepannya benar-benar. gitu. Jadi tuh kayak gimana ya? ASI ini sebagai fondasi dari sampai dari kita kecil sampai dewasa gitu. Fondasi Makanan yang bisa utamanya. kita persiapkan. Iya, Mm-mm. fondasi yang bisa kita persiapkan mulai dari mental, karakter anak, terus kedekatan sama orang tua, trust-nya, bonding-nya, nutrisinya, Mm-mm. terus sistem imun dan lain-lain itu tuh fondasi awal banget yang nanti akan berpengaruh sampai bertahun-tahun berikutnya. Oleh Ah, oleh sebab itu makanya yang namanya ASI itu harus banget diperjuangkan. Jujur banget ya, mungkin Mbak Rina udah punya anak kan ya? sudah. Nah, tahu kan perjuangan ngasih ASI gimana? Awal-awal tuh luar biasa Luar sih, tidak biasa. semudah itu Bener, gitu. bener. Kalau saya pernah baca, Mm, kita sebagai orang tua itu memang harus sekeras kepala itu menyusui iya, bener, anak kita. bener Karena ini banget. memang Mm-mm. nantinya akan berdampak pada saat Hmm, mereka akan tumbuh besar. Dan iya. ternyata katanya nih, saya nggak benar-benar tahu, tapi saya akan cross check dengan dokter Pinan. Mm-mm. Ternyata ini manfaatnya nggak cuma pada bayi, tapi juga pada mama. Iya, Seperti benar itu. sekali. Iya, karena Dokter, mhm, ya, gimana? melanjutkan tadi kan dokter kan bilang Hmm, minusnya nggak hmm. ada. Plusnya udah banyak banget tadi dokter Iya, ya, sebutin ya kan ya. iya. Kalau boleh tahu, apabila seorang mama ini pada akhirnya tidak bisa memberikan ASI atau ASI eksklusif kepada anaknya, apa sih sebenarnya dampak negatifnya nantinya? Jadi berarti ini kita, kalau misalnya kita tidak, sudah mencoba sebagai macam cara ya, Mhm. Pada akhirnya harus berarti memberikan kan susu pada akhirnya formula. harus memberikan susu formula atas Mhm. indikasi. Sebenarnya Ya. sih nggak apa-apa ya, cuman atas indikasi ya, memang Mhm. memang, Mhm. harus indikasinya yang perlu dipertimbangkan mungkin ke depannya itu yang pertama, pada saat MPASI itu, persiapkan banget variasi makanan. Karena ini anak nggak dapat nih di 0 sampai 6 bulan tuh yang namanya sufor itu kan rasanya akan sama Sama, gitu benar. ya, sama, Mhm. nggak tadi beda ya sama ASI yang sudah saya bahas gitu. Mhm. Jadi MPASI-nya ini benar-benar harus variatif sekali kayak gitu. Nah, makanya belajar lagi nih harus. Nah, terus setelah itu resiko untuk obesitas di kemudian Oke. hari itu juga. Terus ya itu tadi sih yang paling jadi PR banget sih itu tadi. Dan juga nggak dapat mungkin anaknya akan lebih cepat imunnya nggak sama anak-anak ASI kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, Kalau imun yang lain-lainnya tubuhnya. sebenarnya banyak ya, Mhm. kayak Heeh, luka heeh. pada pencernaan dan lain sebagainya gitu. Cuman yang jadi highlight itu aja dulu gitu. Oke. Sebenarnya banyak. Dokter, ini kan Ya. banyak orang bingung aksi eksklusif itu kata-katanya tuh apa sih maksudnya? Aksi eksklusif tuh hanya 6 bulan kah? Atau harus 2 tahun? Atau yang dikatakan aksi eksklusif itu sampai berapa lama? Jadi kalau ASI eksklusif itu memang dari lahir 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI doang Oke, gitu. oke. Dan Nanti kalau diteruskan sudah 6 ke sampai 2 atas, tahun. Ya, baru nanti oke. itu kecukupan dari nutrisinya udah nggak cukup lagi, jadi harus ditambah MPASI gitu, 6 bulan. Oke. Atau kalau misalnya ada indikasi MPASI dini, tapi itu benar-benar harus ini dulu ya dari dokter anak ya gitu. Hmm. Kalau misalnya ada kondisi tertentu di mana anak-anak diberikan makanan kurang dari 6 bulan gitu, atas indikasi juga. Ada juga yang kondisi yang kayak gitu gitu. Dok, benar nggak sih pada saat kita setelah melahirkan Mhm, IMD, inisiasi mhm, menyusui dini, ini memang mhm. benar-benar harus dilakukan supaya bisa merangsang keluarnya ASI di payudara mama. Oke, mhm, oke. Atau Jadi, sebenarnya banyak orang mhm, melakukan tapi aku kok nggak bisa, nggak keluar juga gitu. jadi kalau IMD ini sebenarnya ya tujuan utamanya banget, oke, selain dia merangsang dari ke si anaknya untuk menyusu gitu kan ya, cepat menyusu gitu ya. Tapi sebenarnya poin yang utamanya itu adalah, jadi gini Mbak, ada penelitian yang mengatakan, penelitian lama sih dari psikolog anak itu mengatakan bahwa anak-anak itu pada awal
pada awal kehidupan mereka tuh mereka butuh banget yang namanya perasaan disayang dan dicintai. Nah, makanya jadi gini, ketika mereka masih di dalam kandungan itu kan ya, itu kan semuanya secure, suhunya aman. Benar. Terus mereka kebiasa sama keteraturan, mendengar detak jantung ibunya gitu ya. Terus apa namanya, cahaya yang temaram dari dalam rahim. Tiba-tiba mereka itu di-push, kena pressure, keluar kayak gitu ya. Nah, ketika dia itu ditaruh di dada ibunya, nah disitulah ibaratnya tuh kayak Perasaan tenang. iya, perasaan tenang dan stimulasi sensori pertama yang dia rasakan itu adalah sentuhan sama kulit ibunya tadi gitu. Dengan seperti itu bonding yang kuat itu akan tercipta. Terus juga ibunya juga merasa oke, anak pede nih aku kayak gitu ya. Anak aku udah lahir kayak gitu di sini sama-sama. Jadi antara ibu sama anak itu ikatannya itu kuat banget pada saat itu kayak gitu. Nah, dengan adanya bonding tadi, ibunya pede, terus anaknya tadi mencari-cari puting mamahnya kan ya, mencari-cari puting mamahnya, terus akhirnya dapet lah istilahnya kayak gitu ya. Dengan seperti itu tuh mereka berdua nih antara ibu sama anak itu mentalnya, ibaratnya kalau kita tuh kayak mental dan ketenangan hatinya itu jadi kayak lebih nyaman gitu. Anaknya juga nggak terlalu kaget, oh aku tiba-tiba keluar di dunia nih, tapi ternyata tuh aku ada sentuhan mama, misalnya kayak gitu. Selain itu juga ketika anak itu menjilat kulit mamahnya, itu juga akan menjadi apa namanya, di situ kan ada bakteri-bakteri baik lah ya di kulit mamanya. Nah, itu nanti akan ketelan sama anak, masuk ke pencernaan, dan itu nanti akan mengaktifkan vitamin K, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya banyak banget. Tujuannya memang bukan di tujuan utamanya ya, inisiasi menyusui dini itu bukan supaya ASI-nya keluar, kayak gitu. Tapi sebenarnya seperti ini, ASI itu akan tetap keluar meskipun tidak disusuin anaknya itu sampai sekitar semingguan. Jadi kalau misalnya semingguan itu proses ASI itu masih terus berlanjut. Jadi kan proses ASI itu sebenarnya sudah terbentuk ketika kita hamil gitu ya, Mbak. Nah, kalau misalnya dan itu tuh akan terus ada di beberapa hari setelah kita lahiran. Nah, oleh sebab itulah setelah 7 hari itu nanti pengeluaran ASI itu tergantung pada isapan bayi. Oleh sebab itu, kalau misalnya teman-teman di sini lagi lahiran atau lagi hamil gitu ya, benar-benar belajar posisi sama perlekatan. Itu dua itu penting banget. Karena apa? Karena itu tadi di awal-awal anak lahir, itu benar-benar mereka harus bisa menyusu. Nah, supaya kalau misalnya berhasil menyusu, untuk kedepannya akan lebih gampang lagi. Yang produksi ASI udah supply by demand kayak gitu. Ya, itu pentingnya. Gimana? Bahkan menurut buku yang pernah saya baca itu pompa ASI biasanya kan kalau orang tua sibuk menggunakan pompa ASI ini nggak lebih bagus daripada kenyotan si bayi ya. Oh, benar banget, benar banget. Jadi sekencang apapun sebenarnya pada saat bayi ngenyot ini yang memang jauh lebih bisa merangsang produksi air susu. Ya, benar banget. Nah, cuman ya itu tadi, dramanya tuh suka di situ, Mbak. Karena benar banget kan yang namanya orang tua itu harus benar-benar belajar. Karena yang namanya menyusui itu nggak cuma sekedar gendong anak dideketin ke payudara, nggak gitu. Posisinya harus ada perlekatannya gimana, kalau nggak lecet. Lecet jadi stres, air susunya jadinya nggak keluar maksimal gitu ya, bayinya rewel, udah. Belum lagi baby blues yang melanda ibunya, udah itu drama banget udah. Gitu. Jadi teman-teman, makanya kalau misalnya sekarang lagi hamil nih, saya ingetin banget itu tuh ada datangilah konsultasikanlah ke konselor menyusui trimester 2, trimester 3, ketika baru lahir, 1 minggu setelah menyusui, baru 1 bulan setelah menyusui, baru nanti 3 bulan dan 6 bulan gitu. Nanti kalau misalnya udah ahli pasti nanti akan pede dan terbiasa pada akhirnya. Iya, benar banget. Benar. Saya dulu juga waktu trimester 3 baru mendatangi, baru tahu oh
caranya mm. perkataannya seperti itu. Jadi pada Iya. saat anaknya keluar kita nggak bingung, nggak kagok Mm-mm. gitu. Paling nggak Mm-mm. kita punya ilmunya dulu, teorinya dulu. Setelah itu langsung kita akan coba. Benar. Kalaupun Oke, misalnya bingung gini ya, ini kayak mana kalau misalnya kita sudah berkonsultasi sebelumnya sama konselor menyusui, udah tinggal telepon, video call, atau benar. minta dikunjungi gitu. Gimana caranya gitu. Mm-mm, Jadi tuh mm-mm, kita nggak clueless jadi orang tua seperti mm-mm. itu. Dokter, tadi kan udah ngobrol kalau ASI eksklusif tuh 6 bulan. Kalau bisa Hmm, sampai 2 tahun lebih baik. hmm, hmm, Kadang-kadang karena menyampainya susah, akhirnya 2 tahun hmm. lebih. Ini efeknya apa, Dok? Jadi kalau saya kan belajar juga manajemen laktasi ya. Mm-mm. Jadi kalau manajemen sebenarnya kalau dari WHO itu boleh sampai kapan aja. Mau long Oh, nyusuin 5 tahun kayak itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ditilik lagi dan yang saya pelajari dari manajemen laktasi itu maksimal banget 3 tahun deh. oke. Karena kalau misalnya menyusui itu, kalau ibaratnya kalau 2 tahun 3 tahunan anak itu butuh kayak fase otonomi gitu ya. Fase otonomi itu di mana mereka itu mulai sadar bahwa antara aku sama dunia itu terpisah gitu loh. Mhm, Nah, mhm. terus selain itu juga mereka harus apa ya, punya kemampuan untuk mandiri gitu ya. Terus juga di situ usia 2 tahun itu fase oralnya juga harus selesai gitu kan ya untuk ke fase mandiri tadi. Nah, kalau misalnya masih menyusui di usia 3 tahunan ke atas itu nanti faktor di situ nanti yang akan terganggu gitu faktor di kemandirian tadi seperti itu karena di situ udah jatuhnya ke fase oral yang memanjang karena sebenarnya ketika anak-anak itu udah 2 tahunan gitu, mereka tuh kalau menyusui mamanya tuh udah bukan buat nutrisi lagi, tapi udah buat kenyamanan Benar, gitu. benar, Ya. setuju. Karena kadang-kadang juga mamanya sudah tidak memproduksi sebanyak biasanya. Mm-mm, Jadi mm-mm, itu mungkin mm-mm. kayaknya cuman proses oralnya dia aja karena dia merasa Iya. nyaman untuk ngenyot-ngenyot sambil Hmm. tiduran. Mm-mm. Ya, kalau kalau anak-anak tuh kan kayak payudara mama itu adalah apa ya kayak sumbernya penyelesaian masalah. Lagi sebel Bener. nenen, aus nenen, kepanasan nenen, udah nenen aja pokoknya. Nah, gitu Nangis, itu tuh nenek iya diem. nangis nenen diam, lagi rewel nangis di diam gitu. Mamanya juga kayak gitu kan, lagi kumpul keluarga, aduh capek nih kayak gitu ya. Nak mau nyusu nak kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh udah sama-sama Bener, nyaman sama yang saling-saling namanya membutuhkan. menyusui. Ya Tapi bener. sebenarnya kalau Hmm. untuk menyusui sendiri, tadi kan kita udah ngobrolin Hmm. manfaatnya untuk sang anak. Kalau untuk Hmm. mamanya sebenarnya, banyak Hmm. para mama di luar sana yang merasa, saya nggak mau nyusuin lama-lama, udah 6 bulan selesai deh, soalnya takut nanti payudara kendor, atau mungkin Hmm. takut akan ada penyakit-penyakit yang lain. Kadang-kadang kurangnya informasi ini yang Iya. akhirnya bikin Hmm. sesuatu yang harusnya dijalankan 6 sampai 2 tahun tidak dijalankan karena kurangnya Hmm. informasi. Gimana nih, Hmm. Dok? Jadi sebenarnya kalau buat mamahnya sendiri, yang pertama kan untuk ASI eksklusif ya, itu bisa untuk jadi KB alami. Tapi KB alami juga ada catatannya. Tidak mens, terus menyusui yang apa namanya menyusui secara aktif gitu ya, Ya, full ya. kayak gitu. Ada syarat-syaratnya kalau KB alami. Terus setelah itu yang kedua itu tuh sebenarnya bisa melindungi perempuan itu dari kanker payudara sebenarnya dengan menyusui Tuh ini kan. kayak gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau faktor psikologisnya banyak ya kayak apa namanya? Jadi timbul timbul kenyamanan, terus juga timbul PD sama anak gitu ya. Itu Bonding dengan anak faktor-faktor ya. faktor-faktor psikologis yang lain kayak gitu. Terus juga itu mengurangi banget apa depresi postpartum atau Ah, baby blues tuh menyusui itu benar deh. oke. Karena Dok, yang namanya masalah menyusui itu tuh biasanya tuh faktor terbesar dari si baby blues tadi karena kayak
ketika kita nggak berhasil, jadi kan Menyusui. kalau abis lahiran tuh kan mood swing banget ya karena Banget. hormon gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita berhasil menyusui tuh kita tuh kayak merasa oh aku berhasil loh menyusui gitu. Jadi kan timbul pede, timbul senang gitu, timbul tenang. Nah kalau misalnya menyusui tadi tuh ada masalah dan lain sebagainya tuh jadi kayak makin makin apa ya, Merasa makin nggak nggak pede enak karena perasaan ya. iya. Saya Masa aku bisa nggak sih seorang jadi ibu orang tapi nggak tua bisa. gitu, kadang-kadang mikirnya Iya, gitu. benar gitu. Belum lagi komen kanan kiri gitu kan Bener, ya. itu, aduh, itu bener nggak sih Ya, dok? Sangat mengganggu yang pada akhirnya ini berpengaruh dengan lancar tidaknya ASI dari sang mama. iya berpengaruh Adanya banget perasaan karena stres. iya benar karena kan jadi kan kalau ASI itu kalau dari hormon yang mempengaruhi ya. Jadi kan selain dari isapan anak juga kan ada faktor dari mamahnya gitu kan ya. Jadi ada namanya prolaktin sama oksitosin. Pro itu yang memproduksi gitu. Nah, yang ngeluarin itu oksitosin. Nah, oksitosin ini kan hormon cinta. Jadi kalau mamahnya tuh tenang, makan enak, happy, nah itu lancar. Nah, itu juga tapi kalau misalnya nih mamahnya nih si cintanya tadi tidak di tangki cintanya tadi kosong, nah itu bisa berpengaruh banget gitu. Makanya tuh support system itu ngaruh banget gitu. Yang kecapean Sama mungkin lingkungan. terus juga sama Benar. lingkungan iya, apa namanya? Jadi benar-benar kalau untuk teman-teman ya yang lagi hamil yang mau baru lahiran gitu ya, boleh banget loh pada saat itu kalian tuh penting gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa aku nggak bisa nih ketemu sama orang lain, boleh banget itu tamu ditolak. Apalagi pandemi gini ya, Benar, makin ada benar, nih alasannya. Aduh, jangan ke rumah ya lagi pandemi kayak gitu. Itu benar, benar-benar benar. ngaruh. Iya, Karena kadang-kadang kecapean harus nerima tamu datang iya itu lagi, ntar kadang-kadang tuh tiba-tiba gitu. baru mau istirahat datang lagi. Benar. Mhm, mhm, Ini mungkin untuk gitu. mama papa juga ini jadi tahu nih kapan harus bertamu pada saat mungkin sanak saudara atau teman sahabat baru aja ngelahirin. Kalau saran saya jangan deket-deket waktunya, mungkin 2 bulan, Iya, 3 bulan. iya, Setelah dia agak sedikit heeh. santai, boleh Iya, datang. benar Karena saya banget. pengalaman juga begitu waktu itu. Iya. Atau gini aja deh kalau misalnya udah lahiran gitu, lo mau digojekin makanan apa gitu, itu Ah, akan lebih happy gitu. ntar ngelihatnya pada saat anaknya mungkin udah agak dikit gede aja nggak Iya, apa-apa. benar. Kan wajahnya berubah-berubah pada saat bayi ya. Iya, heeh.